Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat di hari pertama bulan 2 tahun 2021. Hari ini, hari Senin. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan sesuai bacaan hari ini dari Gereja Toraja, Bilangan pasal 22. Bilangan pasal 22. Dan sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkaulah yang memelihara kami, bahkan di masa pandemi ini. Bahkan Tuhan sudah menjamin kehidupan kekal bagi kami sehingga apapun yang terjadi kami tidak takut. Ya Tuhan, ya Allah kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah, ajarlah kami ya Roh Kudus. Bimbinglah kami sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, melanjutkan hidup karunia Tuhan, mengoreksi hidup kami, menegur kami, untuk makin taat kepadamu. Dengarkan doa kami sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bilangan 22 ayat 2-20. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab kepada orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk." Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Sipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, 'Ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka.' Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu,
sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu." Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, "Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami." Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku." Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, Ketaatan Hamba Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Seorang hamba semestinya taat pada tuannya. Apapun yang diperintahkan oleh tuannya harus ia turuti. Demikianlah dengan Bileam dalam bacaan kita. Walau Raja Balak menjanjikan upah yang sangat besar, bahkan berjanji melakukan apa saja yang dikatakan oleh Bileam, namun Bileam tidak tergoda. Bahkan ia berkata di ayat 18, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh," artinya di semua istana raja, semua emas dan perak di istana raja semua diberikan kepadaku, "aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku." Yang kecil, hal yang kecil atau hal yang besar pun tidak akan dilakukannya jika itu melanggar titah atau perintah Tuhan. Jadi Bileam tidak tergoda sama sekali. Itulah teladan hamba Tuhan yang taat. Tidak tergoda dengan janji-janji uang, tidak tergoda dengan emas, perak, materi lainnya. Dan dalam hal ini yang dijanjikan oleh Raja Balak. Raja Balak, yaitu raja bangsa Moab, ingin menyewa Bileam supaya Bileam mengutuki orang Israel, karena ia melihat orang Israel sangat besar dan orang Israel sudah mengalahkan orang Amori, sementara orang Moab sendiri pernah dikalahkan oleh orang Amori. Bayangkan, orang Amori yang pernah mengalahkan orang Moab sudah dikalahkan oleh orang Israel, apalagi Moab. Jadi Balak, Raja Moab, ketakutan. Karena itulah ia ingin menyewa, ia ingin menyuap Bileam agar mengutuki orang Israel, supaya orang Israel bisa dikalahkannya dan dihalaunya. Ayat 6. Tetapi Bileam sebagai hamba Tuhan tidak mau disuap.
tidak mau disogok. Apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang akan dilakukannya. Itulah teladan hamba Tuhan yang taat. Dalam perjanjian baru, Yesus pun mengambil rupa seorang hamba. Walau ia bukanlah hamba, ia adalah anak Allah yang tinggal dalam diri Allah sendiri. Ia adalah Allah, ia adalah firman Allah yang keluar dari diri Allah. Ia mengambil rupa seorang hamba, seperti manusia seperti kita, dan taat sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati. Itulah perilaku hamba, taat sampai mati. Yesus taat sampai mati di kayu salib agar seluruh umat manusia yang dikasihinya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari belajar dan belajar dan belajar terus-menerus taat kepada Tuhan. Taat kepada Kristus yang telah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Pengorbanannya yang besar, terlalu besar, terlalu mahal, telah ia lakukan agar kita tidak binasa. Maka janganlah pernah mau disuap atau disogok atau dibujuk untuk melawan perintah Tuhan. Sogokan atau suap yang dijanjikan oleh orang tidak akan lebih besar daripada pengorbanan Kristus. Tidak akan lebih besar daripada pengorbanan Kristus. Sogokan atau suapan itu hanya bersifat sementara. Sementara sekali. Sementara keselamatan yang Kristus jaminkan bagi orang yang setia dalam iman, sifatnya kekal selama-lamanya. Karena itu janganlah mau disogok, janganlah mau disuap kalau itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Taatlah kepada Tuhan, karena Dia pemberi hidup, penjamin hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami luar biasa. Yesus telah mati agar kami tidak mati dan tidak binasa. Dan karena itu biarlah sebagai tanda syukur kami berbuat baik, kami bersyukur kepada Tuhan, kami mengikuti perintah Tuhan, kami taat kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami luar biasa. Tuhan sedang mengasihi kami, dan Tuhan akan mengasihi kami. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami doakan pemerintah kami, bangsa kami, negara kami. Biarlah pemerintah kami diberi hikmat mengelola negara ini, terutama di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sulit. Biarlah perekonomian tetap berjalan dengan baik, dan kesehatan, keselamatan rakyat tetap terjaga, terpelihara. Biarlah semua komponen masyarakat, semua rakyat, bahu-membahu melakukan disiplin protokol kesehatan, sehingga virus corona ini boleh berakhir suatu waktu. Berkati vaksinasi yang mulai berjalan, mulai diperkenalkan hari ini di Toraja Utara. Tuhan, berkatilah semuanya berjalan dengan baik. Kasihani orang miskin, dilanda musibah, dilanda bencana, pelihara mereka. Orang-orang dilanda peperangan, kasihanilah ya Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Engkau Allah memelihara mereka. Dan ajar kami semua saling peduli, saling berbagi kasih kepada sesama. Tuhan mengenal saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit, pulihkanlah mereka. Yang berduka dihiburkan senantiasa. Kasihani kami semua dalam rumah tangga, pekerjaan, pergumulan masing-masing. Segala permohonan kami sampaikan kepada Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.